Halo Sobat Peta Sehat, kembali lagi di serial video edukasi kali ini bersama saya Dr. Vito bersama Klinik Peta Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. Jadi pada video edukasi kali ini kita akan membahas mengenai penyakit yang dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Penyakit apa itu? HIV atau AIDS. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini pasti sudah pernah mendengarnya kan? Maka dari itu kita simak ya video edukasi kali ini. Oke, jadi HIV atau yang disebut sebagai Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dari manusia. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah dia menyerang imunitas dari tubuh kita. Akibatnya apa? Yang pertama, kalau misalnya kita sakit batuk, yang nanti harusnya tubuh kita bisa merespon secara alami, secara 1-2 minggu sembuh. Tapi kalau kita terkena HIV, otomatis tubuh kita tidak memiliki pertahanan tubuh terhadap penyakit batuk tadi. Otomatis ya akan terjadi fase sakit yang lama, bisa terjadi 3 bulan, 6 bulan, bahkan tidak sembuh-sembuh, hanya penyakit batuk pilek aja. Coba teman-teman bayangin kalau penyakit yang lebih parah, akan seperti apa efeknya. Nah, nanti dari waktu ke waktu, HIV ini akan berubah menjadi penyakit tersebut AIDS. Untuk AIDS sendiri yang merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, itu merupakan fase akhir perjalanan dari HIV. Perbedaannya dengan HIV, biasanya di AIDS ini sudah terdapat gejala klinis yang terlihat, seperti misalnya penurunan berat badan lebih dari 10 kilo dalam waktu yang cukup singkat. Lalu juga dari bagian lidahnya tersebut sudah terdapat bagian putih-putih, itu merupakan jamur. Kenapa jamur bisa ada? Karena tidak ada imunitas yang menekan laju pertumbuhan jamur. Itu baru terjadi di lidah. Bagaimana kalau terjadi di paru-paru yang tidak terlihat? Untuk HIV gejalanya itu tidak terlihat, tapi kalau di AIDS itu sudah terlihat dengan sangat jelas perbedaan. Untuk faktor imunitas yang berperan di sini adalah tambahan saja, namanya CD4. CD4 itu adalah bagian imunitas yang memang terserang oleh HIV ini. CD4 ini memiliki tugas untuk menyerang virus, bakteri, atau benda asing yang masuk ke tubuh. Bayangkan kalau CD4 atau imunitasnya ini hilang, tidak ada lagi yang menyerang virus atau bakteri, sehingga mereka bisa berkembang biak dan juga bisa menginfeksi kita secara lebih cepat dan lebih lama. Penularan HIV itu yang paling sering terjadi karena kontak antar cairan tubuh. Cairan tubuh yang paling menyebabkan penularan HIV yang pertama adalah kontak antara cairan darah. Lalu yang kedua juga melalui hubungan seksual. Hubungan seksual, cairan yang dimaksud adalah cairan dari vagina maupun cairan sperma. Lalu juga penularan melalui ASI. Sementara HIV tidak menular melalui cairan keringat, air liur, atau gigitan nyamuk, yang lain-lain itu tidak meningkatkan terjadinya penularan HIV. Oke, jadi orang dengan penyakit HIV/AIDS atau yang kita sebut sebagai ODA, penting ya dicatat di sini bahwa tidak menular melalui sentuhan. Jadi lupakan stigma-stigma masyarakat tidak mau bergaul dengan orang dengan penyakit HIV/AIDS atau ODA. Karena memang tidak menular melalui sentuhan atau keringat. Menularnya itu melalui apabila memakai jarum suntik nih kan, aksesnya ke darah.
lalu jarum suntiknya dipakai lagi ke orang-orang yang sehat, atau juga menggunakan jarum bekas tato untuk juga berhubungan seksual. Tapi perlu kita lihat juga ya, untuk berhubungan seksual itu kan memang kebutuhan biologis, apalagi pasangan yang sudah menikah. Untuk menghindari terjadinya risiko penularan HIV atau AIDS, dapat dilakukan penggunaan kondom untuk mencegah terjadinya kontak dengan cairan sperma atau cairan vagina tadi. Kenapa, Dok? Berhubungan seksual itu bisa menyebabkan penularan HIV. Balik lagi ke konsep dasar ya. HIV itu ditularkan karena adanya virus di pembuluh darah. Virus tersebut masuk ke pembuluh darah orang yang ingin diinfeksi. Sementara saat berhubungan seksual itu terjadi mikrotrauma atau trauma yang kecil di bagian kelamin. Untuk kasat mata kita tidak bisa melihat, tapi apabila dilihat dengan mikroskop atau yang lebih jelas, itu terjadi perlukaan yang kecil. Luka tersebut yang membuat akses masuk dari virus HIV/AIDS tadi ke pembuluh darah. Itulah terjadi penyebaran penyakit HIV atau AIDS. HIV/AIDS ini di Indonesia masih seperti fenomena gunung es. Hanya terlihat kecil di atas saja, padahal di bawahnya sangat banyak. Oleh sebab itu video edukasi ini dibuat untuk meruntuhkan stigma-stigma seperti ini. Dimana jangan takut untuk bergaul, bermain dengan orang HIV atau AIDS atau ODA. Untuk penyakit HIV, sayangnya saat ini belum bisa disembuhkan. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena untuk saat ini memang sudah ada obatnya, yang disebut sebagai ARV. Itu adalah untuk memang pengobatan HIV atau AIDS. Sayangnya, itu harus diminum seumur hidup. Tidak bisa minumnya kalau 2 minggu aja, atau lupa nggak apa-apa. Jadi memang untuk HIV memang komitmen seumur hidup. Dan harus juga dengan menghindari faktor risiko, seperti misalnya tadi berhubungan menggunakan kondom. Lalu juga yang tadi saya belum sebutkan itu sikat gigi ya. Sikat gigi itu kan dapat membuat luka pada daerah gusi. Ya sebisa mungkin jangan menggunakan sikat gigi milik orang lain. Pakai sikat gigi sendiri. Faktor-faktor seperti itu bisa kita hindari untuk mencegah terjadinya resiko terjadinya infeksi HIV kepada kita. Nah, untuk mendapatkan ARV ini dapat dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, karena untuk mendapatkan pengobatan ARV ini kan seseorang harus terbukti dulu terkena penyakit HIV atau AIDS. Jadi apabila memang terdapat kecurigaan kita mengidap penyakit tersebut, dapat dilakukan pemeriksaan HIV atau AIDS ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti di sana akan diarahkan bagaimana mekanisme selanjutnya. Apabila memang terbukti terkena penyakit HIV atau AIDS, nanti akan diarahkan bagaimana caranya untuk mendapatkan pengobatan, yaitu ARV. Seperti itu, Sobat Pelita Sehat. Nah, sekarang Sobat Pelita Sehat sudah tahu ya mengenai apa itu HIV atau AIDS. Apabila nanti ada materi video edukasi lagi yang dibahas, dapat tulis di komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel YouTube Pelita Sehat dan bunyikan loncengnya. Saya Dr. Vito, undur diri dari serial edukasi kali ini. Klinik Pelita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita.